Siapkan hati kita dan pikiran kita, kita mau lebih fokus lagi di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Kita akan membukakan ibadah kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik. Selalu berjemaat untuk berdiri. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan puji dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selama. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Angkat suaramu untuk Tuhan di pagi hari ini. Yang termanis buat jiwaku, buat kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Di pagi hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh bertemu lagi di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Ini semata-mata adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menyerah di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Manis buat jiwaku, buat jiwaku. Amin, puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur, kami mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami memulaikan acara ibadah kami di pagi hari ini, hamba memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan turun di tempat ini, menguasai jemaat Tuhan yang ada, agar kami ada kebebasan memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam persiapan maupun dalam perjalanan menuju tempat ibadah ini, percepatkan langkah kaki mereka agar kiranya boleh bersama-sama dengan kami memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Rangkaian ibadah kami di pagi hari ini, mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang menghalangi jalannya ibadah kami di pagi hari ini, kami sepakat bersatu hati menolak dia di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini dan kami bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami di pagi hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat serta kekasih jiwa kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah membukakan ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
berkata, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia, angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyembah Dia. Kita angkat pujian yang berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi nyata oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku
Kita buka suara kita. Kita sembah Dia. Kita mau memuji memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Yesus, kita percaya. Glory, glory, glory. Kami bersyukur, Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. glory, glory, Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Glory, 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 glory. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Yesus Engkau baik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Semua Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan melihat, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Dia jadikan semua. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji dan syukur hormat hanya bagi Bapa di surga atas kasih karunia-Mu Tuhan yang menimpa dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan, kami boleh melihat, dan kami boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan yang Kau telah berlakukan di setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Demikian Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, setelah kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kami yakin dan percaya Engkau akan dulu di atas segala puji-pujian. Bahkan teristimewa Tuhan adalah firman-Mu, itu ada segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan percaya Roh Kudus ada di tengah kami, dan Engkau mengambil alih seluruh ibadah bahkan teristimewa firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, kami berdoa buat hamba-Mu ini manusia biasa, tidak lepas dari banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi kami punya keyakinan
karena kami selalu bersama. Engkau akan selalu menyertai, dan Engkau yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kami. Teristimewa firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan yang selalu menyertai doa kami. Dengan penuh ucapan syukur kami akan bacakan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bahkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami yakin dan percaya semua terjadi bukan begitu saja, tetapi karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara, mungkin soalnya yang nak kenal Pak kita tuh muda-muda, soalnya kita seorang PO-Pak. Oh haleluya, puji Tuhan. Dan orang ini samanya tidak ada orang lain, bersaudara di dalam Tuhan teristimewa. Oleh sebab itu, sebelum saya lanjut dengan firman Tuhan, kami ingin sampaikan, sebenarnya kami ada urusan atau ada arisan bangunan yang kami kita ada ikut-ikutan di sini. Jadi karena begitulah, karena sebagai hamba Tuhan kami suka melayani, dan kami tidak akan melihat seberapa banyak, seberapa yang hadir, tapi pasti Tuhan melihat hati kita. Hati kita yang terbuka buat Tuhan. Sebab yang menentukan kita untuk diselamatkan bukan karena banyak orang, tapi Tuhan melihat hati. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di akhir zaman ini kan Tuhan so bilang banyak yang terpanggil, kurang yang terpilih. Jadi orang untuk itu kita sangat berhati-hati. Kita jangan lagi pikir terlalu apa buat orang di dunia ini, tapi Tuhan tetap kita cari terlebih dahulu soal keselamatan kita. Puji Tuhan. Dan kalau kita mau bilang setahu kita kita weli watania. Kalau ya mau kalau ini Bapak Bapak John kan, oh haleluya, kita mau tangga rawat. Soalnya mengamuk dami gitu. Oh haleluya, puji Tuhan. Dan demikianlah sebagai kata-kata yang dan perlu juga kami sampaikan, kami juga baru dilantik menjadi gembala di perumahan Politeknik Banua 3 sekarang. Jadi seperti Ibu tadi bilang, saya orang masih baru, kita lebih baru. Saya ini seumur 70 tahun saya, dan kalau secara pelayanan orang bilang masih seumur jagung. Kita baru udah sekolah kita tuh tahun 16, tahun angkatan 72. Jadi memang kebetulan itu waktu kita soal 64 baru itu sekolah kita. Tapi saya pikir-pikir, kenapa umur sekarang Tuhan panggil kita jadi pelayan. Tetapi saya tidak lupa ada Abraham juga Tuhan panggil nanti seumur 75 tahun. Ternyata juga masih ada yang lebih tua. Puji Tuhan. Dan kami sudah diangkat menjadi gembala, sudah ditetapkan. Itu yang ada di Banua 3 sekarang di Politeknik. Dan puji Tuhan, itu sekedar informasi. Dan saat ini kita segera akan melihat firman Tuhan, dan
Puji Tuhan. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini saya dapat ambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Puji Tuhan. Kalau saudara kita menghormati firman Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kalau sudah dapat biar saya membaca dalam nama Yesus. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ya pun 7. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Haleluya. Silakan kita duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cerita yang saya angkat di sini, ya, kita juga sama-sama belajar dan tetap berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doanya Elia dijawab oleh Tuhan dengan menurunkan api sehingga korban yang Elia bawa terbakar habis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa terjadi mujizat tersebut? Elia membangun mesbah. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, mesbah yang sudah runtuh, sudah rusak, dibangun kembali. Mesbah itu adalah gambaran kehidupan kita. Haleluya. Hidup kita yang telah rusak, kita bangun kembali, kita perbaiki menjadi hidup yang kudus. Dan harus di mana lewat kekudusan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Nabi Elia ini, dia melihat bangsa itu pada waktu itu mesbah sudah mulai runtuh, sudah mulai rusak, tetapi dia ingin memperbaiki kembali. Oleh sebab itu ini juga mesbah seperti tadi dikatakan, ini menceritakan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita sudah ketahui di mana-mana orang ini seringkali sudah banyak kelemahan, so seakan-akan mesbah kita sudah lemah. Bukan lagi cuma lemah, lain mungkin rusak dengan keberadaan dunia sekarang ini. Memang iblis ini kan dia tidak tinggal diam. Sebagaimana kuasa Allah semakin bekerja, dia juga tidak mau berhenti untuk mencari anak-anak Tuhan. Jangankan bilang Tuhan yang setia pun, hamba-hamba Tuhan, bisa dia kait-kaitkan untuk menjatuhkan. Dan itu termasuk mesbah-mesbah yang seakan-akan sudah rusak. Dan puji Tuhan kalau Nabi Elia ini, dia kembali membangun mesbah dalam kehidupan dia, karena dia mesbah yang dia buat kembali terbakar habis, korban yang dia bawa terbakar habis. Dan pada waktu itu jangankan cuma terbakar habis, sedang batu dia habis, bahkan kayu, bahkan api pun habis dijilat oleh api, termasuk api dari Tuhan. Dan itu juga menceritakan api Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak Tuhan di hari-hari ini, kita akan berusaha
supaya kita mesbah kita akan dibangun kembali. Orang jangan pandang-pandang enteng lagi keadaan dunia sekarang. Orang sendiri selalu lihat keberadaan seperti apa dunia sekarang ini. Memang kalau orangnya nak kuat bisa saja itu. Kan di firman Tuhan juga ada tuh firman Tuhan bilang sepertiga bintang di langit diseret oleh setan. Itu juga berbicara kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan diseret, banyak yang jatuh di dalam Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan di Elia, dia membangun kembali. Jadi belum terlambat buat kita untuk bangun kembali, lebih semangat lagi kita di dalam Tuhan. Karena agar supaya kita di dalam segala hal yang kita akan hadapi, kita pasti akan Tuhan tolong dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 Roma 12 ayat 1. Oh, haleluya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau memang mempersembahkan seperti persembahan Elia, korban itu adalah persembahan yang hidup, sehingga Roh Kudus yang membakar hangus itu kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu iman kita, keselamatan kita. Dan puji Tuhan, kalau sebab itu di sini dikatakan persembahkan dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membangun kembali mesbah kita, rohani kita di hari-hari ini, membangun bersama atau kolaborasi atau hubungan yang baik dengan umat Allah. Elia mempunyai hubungan yang baik dengan umat Allah sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Marilah kita hidup dalam satu persekutuan yang indah. Hubungan yang indah itu dimulai dari keluarga sampai kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Jadi untuk membangun mesbah itu, Tuhan bilang kita bangun persatuan dan kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Jadi di sini dikatakan umat Tuhan jadi bukan cuma orang sesama itu bersaudara di dalam Tuhan. Kita sama-sama berhubungan dengan baik, berkolaborasi atau buat hubungan yang baik antara kita dan teman-teman, bahkan teristimewa keluarga. Terutama di sini dia katakan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini bangun keluarga pertama yang disinggung di sini. Bapak Ibu, kalau pengalaman kami waktu kami masih merintis, waktu itu 2 tahun kami merintis, dan setelah selesai 2 tahun kita pikir ini jemaat yang ada, dan jangan jemaat yang ada dia pakai
minta botek orang semua rencana mau bangun ministry. Tapi orang kan berhenti PDI. Waktu orang pulang di Palu, orang tinggal hampir 1 bulan. Sampai kemarin orang lupa semua atur sendiri itu pekerjaan Tuhan di situ. Sampai orang semua bangun ministry di tempat itu yang kami kontrak waktu itu. Dan mereka di situ hampir setengah hamba Tuhan sama Tuhan. Ada yang mantan pengurus ketua wilayah, majelis wilayah di sana bersama ibu. Dorang pertama kali baik sekali, dan ada beberapa yang dorang setinggalkan tuh pekerjaan Tuhan. Dorang datang bergabung dengan orang, tapi saya nggak pikirkan dorang hati kotek. Ya boleh dibilang cuma ada sesuatu kan yang orang maksud. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang lebih berat bagi saya waktu itu, yang menjadi penghalang di pekerjaan Tuhan situ, tidak mau orang muslim jadi gembala. Orang tidak mau, mana orang itu tapi saudara itu, orang pergi ke sama-sama pulang di MD. Siapa kata Dong Weli yang di situ? Tidak ada orang lain. Bayangkan itu, saudara. Jadi itu, tapi saya cuma sabar. Sebab karena apa Pak Ibu yang dikasih itu? Waktu orang merintis di situ, memang tuh hambatan dari luar dan dari dalam. Tapi heran sekali waktu orang semua habis kontrak di Desember ini, orang semua rencana pulang di Palu. Karena ya memang kalau sekarang rumah ada di sana. Semua rencana pulang di Palu karena soal ditulis dijual tapi belum laku-laku. Itu karena ada tuntutan MD, kan kami sudah 2 kali pleno. Sekurang orang masalah dia aset waktu itu. Tapi karena ya Tuhan mungkin belum berkenan, orang pikir begitu. Dan kemudian setelah selesai kontrak tempat itu, kurang kali ada telepon dari pengurus MD. Dia bilang, Om Meli sudah pergi di Banua 3. Sekarang itu kosong di situ. Tapi ada kata yang orang mesti selesaikan di situ. Itu ada pastori dan gereja di situ. Walaupun belum selesai seutuhnya, tapi soal tempat tinggal di gereja. Kalau orang bilang begini, atau Om ini mau pergi, nanti mau kasih jumpa orang lain. Om nyanda. Kong ses lagi bilang, nyanda biar jo, nanti orang tanggulangi apa itu yang. Jadi begitu. Ada serta peja di kami datang lantik Pak orang. Aduh jadi menjadi saudara-saudara itu. Dan Tuhan, siapa kong Tuhan mesti kasih. Tapi adik-adik sendiri semua itu. Baik-baik pun kan dia tuh gembala di depan. Dia ada orang itu yang pilih Tuhan. Tapi ya begitu. Kalau orang bilang, kamu udah bayar berapa? Ada yang tanya orang kata bayar berapa Pak? Gembala pertama itu. Kalau orang bilang bagaimana? Orang mau bayar bagaimana? Orang yang datang tawarkan batu. Mau bayar apa? Orang yang ada duit. Siapa kong kita sadar kata waktu itu heran. Kalau orang membatanya bayar berapa? Ya itu saya nak pikir-pikir pekerjaan Tuhan kok begini dah. Kalau orang bilang kalau cerita kalau saya nak kok terlalu tuh hal-hal begitu. Tapi orang pengalaman nak begitu karena orang nekat melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri atau ada maksud-maksud lain. Apalagi kita seumur begini lekong musim begitu lagi itu cara mau melayani Tuhan. Orang nyanda orang. Tapi akhirnya itu pada tanggal 2 bulan lalu orang dilantik
Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bilang kalau pencobaan yang dari luar, dari orang lain, Tuhan bilang nyana usah kuni mau pusing, itu kita pe urusan itu. Tapi kalau di dalam kita pikir, kok bagaimana? Pakai lutut juga, pakai lutut juga, banyak berdoa. Cuma itu kok DP solusi kalau melayani. Jadi puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita di dalam hal ini, terutama memang keadaan dunia sekarang, kakak adik, orang tua dan anak, kali soalnya aku apa sekarang, tapi orang berusaha, jangan orang terlena dengan keberadaan dunia sekarang ini, dan kita tetap bangun kesatuan dan persatuan berjemaat, tetapi di sini dikatakan keluarga, tapi keluarga di sini juga kan keluarga di dalam Tuhan maksudnya. Haleluya, puji Tuhan. Bangun kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan umat Allah. Elia mempunyai hubungan yang baik dengan umat Allah sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Marilah kita hidup dalam satu persekutuan yang indah. Hubungan yang indah itu dimulai dari keluarga sampai kepada jemaat Tuhan. Hidup rukun dan damai. Di tahun ini kalau kita membangun sebuah persekutuan yang indah dengan umat Allah, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong, dan percayalah Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita ikuti semua cerita ini, kalau kita bangun mesbah itu, pasti Tuhan akan tolong. Dia tidak akan biarkan kita celaka atau binasa. Tapi karena juga ada firman Tuhan bilang, Tuhan itu sangat mengasihi bejana-bejana yang sudah rusak. Dia akan memperbaiki kembali sehingga indah di pemandangan. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang seringkali semua lemah, semua bermacam-macam halangan, tantangan, tetapi kalau Tuhan tetap sayang pada orang, Dia akan ambil walaupun itu sudah rusak, malah Dia katakan Dia ambil kembali itu, Dia akan memperbaiki sampai indah di pemandangan. Haleluya. Jadi soal keindahan itu sahabat kita suka. Jadi kalau kita mau suka dengan keindahan dari Tuhan, keindahan juga ini juga berbicara tentang keberhasilan, merasa bersyukur, merasa sudah diberkati oleh Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Dan apabila kita membangun kembali mesbah atau iman kita kepada Tuhan, haleluya, Tuhan pasti menolong dan percaya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga kita harus ada korban. Korban itu jangan orang terus menjurus ke korban materi itu soal itu hal-hal yang walaupun itu orang butuh, tetapi cerita di dalam firman Tuhan ini mengenai harus ada korban. Persembahkanlah yang terbaik buat Tuhan, jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan kita tetap harus ada korban, yaitu pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi yang terutama itu korban di sini berbicara tentang pujian dan penyembahan. Kita banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, karena itulah Tuhan keinginan buat kita. Dia panggil kita, Dia selamatkan kita, bukan cuma Dia selamatkan, tapi Dia punya keinginan kita untuk memuji Dia, berdoa. Itulah puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan. Coba kita baca dalam Mazmur 51 ayat 17.
Mazmur 51 ayat 17 sampai 19. Mazmur 51 ayat 17 sampai 19. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, korban yang hidup sebenarnya kita ada hati yang hancur. Itu pengorbanan, pujian kepada kita dan hati yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ketiga bagian ini telah dikerjakan Elia. Haleluya. Jadi pujian penyembahan dengan hati yang hancur, itulah yang Tuhan juga butuhkan dalam kehidupan kita sebagai pengorbanan kita. Sebab Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kantoran datang ibadah ini sudah merupakan mengorbankan waktu atau mungkin ada pekerjaan yang kita mau kerjakan, atau seringkali toh bisikan, lain kali kalau di kolet, suatu di kolet itu orang takut dari Tuhan. Iya toh, dia itu cuma sekilas cerita, tapi waktu kami ikuti itu pendeta dari Jomim Protestan, ada khotbah waktu di Arisan, dia sentil mengenai ini. Lain kali orang ini orang Kristen, khususnya kata di sini, lain kali orang soalnya takut tuh aturan di Arisan daripada itu pada Tuhan lah. Jadi itu Tuhan mau dalam kehidupan kita korban dengan hati yang hancur, dengan patah hati yang patah, dan ketiga hal ini telah dilakukan Elia, dikerjakan oleh Elia. Ketika kita melakukan bagian kita, selalu berhubungan yang baik dengan umat Tuhan dan selalu mempersembahkan korban, yaitu hati yang hancur, pujian dan hidup kita kepada Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita apapun keadaan kehidupan kita. Ada haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi apapun keberadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hubungan kita dengan Tuhan tetap, Tuhan tidak melihat itu segala kekurangan kita, asalkan kita tetap setia dan kembali bangun mesbah, yaitu iman percaya kita yang teguh kepada Tuhan. Oh haleluya. Dia tidak akan meninggalkan kita apapun keadaan kita. Bapak Ibu yang disayangi oleh Tuhan, kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Mungkin itu sebagai ayat terakhir. Maleakhi 3 ayat 17. Haleluya. Berbunyi demikian. Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Haleluya. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar
dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Haleluya. Jadi Tuhan, Tuhan menjadi kesayangan Tuhan, menjadi milik kesayangan, dan aku sendiriku di sini besar, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri. Dia akan mengasihi kita pada hari yang kusiapkan. Jadi ada hari-hari yang Tuhan telah siapkan bagi orang yang rindu kembali membangun iman percaya kita, mesbah hidup kita. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan, di sini dikatakan orang yang benar dan orang fasik, antara orang benar dan orang fasik. Nah, kalanya orang masih tetap banyak, apalagi jemaat, arti dari orang fasik ini. Orang fasik ini, orang mengerti firman, tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Dan orang di sini dikatakan ada firman Tuhan di sana dikatakan mereka membuat dosa besar. Karena pikir-pikir, kenapa firman Tuhan bilang mereka berbuat dosa besar? Karena tidak mau. Kalau Bapak mengawang masih mungkin dia masih mau bertobat, tapi ini tidak mau. Kalau orang pasti tidak mau mengerjakan itu perintah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Tuhan katakan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar, dan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, nanti Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan, dan saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahwasanya kebenaran firman Tuhan pada hari ini, pada minggu terakhir di bulan Januari, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, bawalah hidupmu, bawalah tubuhmu, jiwa roh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengiring Tuhan, kita bukan hanya sekedar mengiring Tuhan. Yang penting orang tahu orang Kristen, yang penting orang tahu orang yang setia. Tetapi pada sesungguhnya firman Tuhan bilang, mereka hanya memuji Tuhan dengan mulut mereka. Mereka hanya berkata, Tuhan Engkau dahsyat, tapi itu hanya di mulut, tidak keluar dari hati. Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita dapat melihat Tuhan bekerja, supaya kita melihat api Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan tadi, saya coba bacakan lagi ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, pada hari ini biarlah diketahui semua orang, biar semua orang tahu bahwa diketahui semua orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi sebelum Elia dia menyampaikan ini,
sudah terjadi di mana orang Israel yang mempersembahkan korban, tetapi mereka bukan memuji Tuhan, mereka menyembah Baal. Terjadi sesuatu yang mungkin mengecewakan banyak orang waktu itu. Mereka berharap persembahan yang mereka bawa, korban yang mereka bawa akan diberkati Tuhan. Tetapi tidak terjadi seperti yang mereka inginkan. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan-persembahan yang baunya hanya untuk memuliakan yang lain. Tuhan mau persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Ketika Elia, dia datang, dia membawa korban untuk Tuhan. Tuhan tahu hati Elia. Tuhan tahu bagaimana penyerahan Elia kepada Tuhan. Dia bilang, kalau kamu mau tahu Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya hormati adalah Tuhan yang berkuasa. Sekarang taruh persembahan itu. Dan bukan hanya taruh, siram. Firman Tuhan dicatat, siram. Dan bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, lalu api turun membakar habis korban bakaran kayu, api batu di tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi orang menyiramnya, kalau kita baca lebih jelas lagi, sampai mengalir air itu. Tetapi karena apa yang dipersembahkan oleh Elia adalah persembahan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, firman Tuhan katakan, api turun dan menyambar korban itu. Artinya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak mau lihat berapa banyak kekayaanmu, Tuhan tidak mau lihat berapa banyak hartamu. Tuhan mau lihat kesetiaan kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin hari-hari yang kita lalui ada banyak masalah, hari-hari yang dipenuhi dengan masalah, tetapi Tuhan tidak mau lihat masalahmu, Tuhan tidak mau lihat alasanmu. Oh, saya punya masalah, makanya saya tidak dapat datang kepada Tuhan, saya tidak dapat mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan karena masalah saya besar. Tuhan tidak mau lihat itu. Tuhan mau lihat bagaimana penyerahanmu kepada Tuhan. Tuhan mau lihat bagaimana kita mau mempersembahkan tubuh kita, sehingga dengan demikian kesungguhan kita Tuhan memberkati. Persembahan kita berkenan di hati Tuhan. Dan ayat penutup katakan, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Saya tahu, saya yakin, saya percaya kita semua, baik saya, baik saudara semuanya, hidup kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Satu hal, kita datang kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, kita mau menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan dengan cara kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolong. Amin, amin, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau menolong kehidupan kita. Tuhan mau menjaga kehidupan kita. Tuhan tidak mau terjadi hal-hal yang buruk terhadap kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita lakukan, satu hal yang perlu kita ketahui, kita harus mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu boleh kembali menguatkan iman percaya kami. Firman-Mu boleh kembali membawa hidup kami mengerti bahwa hidup kami ini berarti di hadapan-Mu, bahwa hidup kami ini berarti di pemandangan Tuhan. Jadikan hidup kami hidup yang benar-benar mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Musik akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menjaga. Dan di akhir pujian saya minta kesediaan Ibu Yeni berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita lakukan. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan akan firman-Mu yang telah menerangkan kepada kami bahwasanya persembahan yang hidup adalah persembahan tubuh roh jiwa kami. Tuhan melihat hati kami dengan hati yang sungguh. Itulah yang Tuhan tuntut kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan persembahan-persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita bawa terus tubuh roh jiwa kita kepada Tuhan yang berkenan dan menghormati Tuhan. Bahwasanya kehidupan kita itu menjadi orang yang berkenan apabila kita menyerahkan tubuh roh jiwa kita yang suci, yang kudus kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kami berterima kasih akan firman-Mu, hamba-Mu yang Engkau percayakan datang di tempat ini, Bapak Weni Watania. Tuhan pakai dia, Tuhan kuatkan imannya, Tuhan mampukan dia, berikan kekuatan kesehatan kepada dia supaya dia mampu melayani Tuhan. Dia yang dipercayakan oleh Tuhan mencari perpanjangan Tuhan untuk melayani Injil-Mu. Tuhan berikan kekuatan, berikan pengetahuan, berikan hikmat kepada keluarga ini supaya mereka dapat memanggil umat-umat yang lemah menjadi kuat, orang-orang yang lemah mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan setia. Itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Tuhan bukan melihat harta kita, tetapi Tuhan melihat hati kita dengan hati yang sungguh, yang mencari Tuhan dengan hati yang sungguh dan suci kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang telah hadir di tempat ini, kami yakin dan percaya Roh Tuhan, Roh Kudus Allah, Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang kuat, umat-umat yang percaya, yang setia kepada Tuhan lewat sabda firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan dirikan, Tuhan berkati, Tuhan berikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Tuhan. Urapi terus kami sebagai jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, walaupun hanya sedikit, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang besar Tuhan letakkan di gereja ini. Tuhan satu kali kelak Tuhan akan berkati kami semua, dan Tuhan akan penuhi gereja ini dengan umat-umat yang taat, yang mencari Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami hanya melihat baru sedikit, tetapi Tuhan berkata walaupun baru sedikit, tetapi di mana ada yang menyebut nama Tuhan, walaupun hanya sedikit, 1, 2, 3 orang yang menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya niat dan doa kepadamu Tuhan, supaya Tuhan berkati gereja ini, penuhi gereja ini, apa terlebih umat-umat yang di sekitar sini yang lemah. Tuhan panggil, Tuhan kuatkan, memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bermanfaat, yang punya manfaat kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang setia mencari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, Bapak Gembala yang sedang melayani Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan terutama. Tuhan berkati keluarga Gembala
kasih Tuhan atas firman-Mu. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kuatkan iman kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati semua yang hadir. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita mau aplikasikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita melayani lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan. Aku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati korban pelayanan saudara. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan kembalikan berkat yang berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk pada pengumuman, pertama-tama saya selaku hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih buat hamba Tuhan. Orang biasa aja panggil Om Leli, karena masih ada ikatan keluarga. Jadi panggil kakak, kalau kita panggil opa Iis. Oh ya, sorry. Ternyata panggil kakak. Puji Tuhan. Jadi yang WL tadi itu anak nomor 2. Ini anak nomor 1. Yang laki-laki anak nomor 3 itu anak. Jadi banyak-banyak terima kasih buat pelayanannya. Firman Tuhan yang disampaikan memberkati kehidupan kita semua yang ada di tempat ini, mengajak kita semua di dalam kehidupan ini. Sekalipun dalam situasi yang mungkin tidak enak, kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau berbicara korban itu luas sekali. Kita datang kepada Tuhan, kita memberikan korban kepada Tuhan. Korban apa? Korban waktu, korban uang mungkin. Ada banyak korban-korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya karena kita melayani Tuhan, melakukannya dengan sukacita, yakin dan percaya, segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan mengenal semuanya. Oleh sebab itu, meskipun mungkin torang baru sedikit, jangan torang kecewa. Ini salah satu korban kita kepada Tuhan. Korban kita kepada Tuhan. Dan kita selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan apa? Dengan ucapan syukur. Naikkan doa kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Maka Dia Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita rindukan, segala sesuatu yang kita inginkan yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan pasti menolong. Puji nama Tuhan. Saat ini gembala tidak bersama-sama dengan kita karena memang sudah dari bulan Desember sudah terjadwal dia akan ada pelayanan karena kami ada komunitas komunitas hamba-hamba Tuhan. Jadi ada pergantian mimbar. Nah, saat ini
gembala ada di Watu Linei Belang sana, melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Kita semua yang ada, kita selalu dukung dalam doa dimanapun gembala pergi dan berada, biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan kita jemaat Tuhan kita tetap bersatu hati, saling menopang satu dengan yang lain. Kita mau puji, agungkan, muliakan Tuhan. Puji nama Tuhan untuk pengumuman ibadah kita, karena mulai minggu depan kita sudah masuk pada bulan Februari. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita, bulan Februari kita akan mulai lagi ibadah rayon, pelayanan ibadah rayon. Dan untuk ibadah rayon, karena hari Kamis tepat tanggal 1, jadi kita mulai hari Kamis. Dan untuk ibadah di pastori, kita mulai di pastori dulu. Jadi menghimbau seluruh jemaat Tuhan yang ada, mari orang sama-sama setia kepada Tuhan, bergandeng tangan satu dengan yang lain. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja, mari kita belajar untuk senantiasa mempersatukan hati kita, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita, persembahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau tetap setia, kita mau lebih setia lagi di hadapan Tuhan di tahun yang baru ini. Biar kita mau jalani hari-hari yang penuh dengan rahasia bersama dengan pembelaan dan penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan mungkin nanti siap doa tutup, ada laporan keuangan, karena kegiatan kita sudah berakhir. Ada laporan keuangan untuk masuk pada periode yang baru. Puji Tuhan, sebelum itu kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan untuk doa saya kembali berikan kepada hamba Tuhan yang melayani kita. Kami memuji Kembali lagi Tuhan, kami naikkan pujian syukur kepadamu dengan tak putus-putusnya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk sebagai menjadi satu persatuan hidup ini Tuhan, yaitu saling mendoakan dan saling berhubungan dengan baik di antara jemaat dan saudara. Terpujilah nama Tuhan yang kemuliaan jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini. Mereka Tuhan yang membutuhkan Engkau di dalam pekerjaan Tuhan, dalam aktivitas apapun juga yang mereka kerjakan sebagai umat-umat Tuhan. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang umat-Mu perlukan di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, jemaat-jemaat Engkau memberkati mereka di mana saja mereka berada dalam segala usaha pekerjaan mereka. Baik mereka yang ada di kantor Tuhan, Engkau memberkati, bahkan orang bisnis dan bekerja Tuhan, mereka Engkau telah memberkati sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan, agar supaya di dalamnya Tuhan mereka juga akan menjadi semangat baru untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami berdoa.